Selamat pagi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Belajar dari Kisah Rut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam budaya Yahudi, perempuan atau wanita memang tidak selalu dianggap penting. Namun di dalam Alkitab banyak tokoh wanita yang berperan penting dalam setiap momen kehidupan. Bahkan di dalam Alkitab sendiri ada 2 nama wanita yang dipakai sebagai nama kitab di dalam Alkitab, yaitu Rut dan Esther. Saat ini kita mau belajar lewat kehidupannya Rut, seorang wanita Moab, di mana kita tahu bahwa Moab adalah bangsa kafir dan bukan umat pilihan Tuhan. Nah, Rut ini adalah seorang yang memainkan peran penting dalam kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama, ini menceritakan bahwa terjadi kelaparan di Israel. Kemudian Naomi dan keluarganya mengungsi di daerah Moab. Singkat cerita begini, setelah suami Naomi, Elimelek itu dia meninggal. Naomi mempunyai 2 orang menantu, yaitu Rut dan Oprah. Namun, keadaan Naomi tidaklah begitu baik. Kedua anaknya pun meninggal, dan tinggallah Naomi bersama kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Tetapi Orpa ini kemudian memilih kembali ke Moab, kampung halamannya. Sedangkan Rut dia tetap memilih untuk bersama dengan Naomi, ibu mertuanya. Nah, Rut di sini muncul dalam ketegangan dengan budayanya sendiri. Ia menikah dengan orang luar sukunya sendiri. Pastinya ia mengingkari solidaritas keluarganya, meninggalkan identitas nasionalnya, dan dia meninggalkan afiliasi agamanya. Nah, ini Rut berdiri sendiri tanpa dukungan keluarga. Namun di sini kita melihat bahwa Rut ini dia tidak larut dalam dia punya kesedihan. Namun Rut mengambil langkah yang inisiatif, saudaraku, untuk dia hidup mandiri. Dan setibanya Rut dan Naomi di Bethlehem, Rut ini langsung bekerja memungut jelai. Ini bukan jenis pekerjaan yang terhormat. Rut mempunyai prinsip bahwa hidup ini harus terus berjalan, dan sehingga Rut dia memilih untuk bertanggung jawab atas hidupnya dan mertuanya. Wow, ini sifat yang patut dicontohi, yang patut diteladani dari seorang Rut. Ada banyak alasan bagi Rut untuk dia tuh menjadi pahit akibat dia merana dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya karena ditinggal oleh suaminya. Tetapi Rut ini dia memilih untuk maju, dia berjuang demi kehidupannya, dan yang lebih luar biasanya dia tetap tinggal dalam kesedihan hidup. Tak heran pada akhirnya Rut ini dia menikah dengan Boas, si pemilik ladang gandum yang menjadi nenek moyangnya Daud dan Tuhan Yesus. Dari kisah Rut ini kita akan belajar betapa pentingnya sifat Rut yang harus kita teladani, dan yang kita pelajari di firman Tuhan di pagi ini dengan kisahnya Rut. Ini Allah turut bekerja dalam segala keadaan, termasuk dalam penderitaan kita. Ketika kita melihat apa yang dialami oleh Rut dan Naomi, tidak lepas dari penderitaan. Mereka mengalami kesedihan, begitu pula mereka ditinggalkan oleh anak mereka, ditinggalkan oleh suami, kehilangan dan kekosongan dan kepahitan yang sangat luar biasa. Namun Tuhan sangat baik. Tuhan selalu menyertai kehidupan Rut dan Naomi, dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28, seperti banyaknya pergumulan hidup dan Rut, namun Tuhan tidak meninggalkan setiap kita. Jadi ketika kita mengalami musim penderitaan dalam kehidupan kita, ingatlah Kristus telah lebih dahulu mengalami penderitaan, dan dia ada bersama dengan kita, dan dia menyertai kehidupan kita. Nah, iman Rut ini nyata dalam dia punya tindakan. Dan Rut bekerja dengan sangat keras untuk menghidupi keluarganya. Rut percaya kepada Allah dan setia mengikuti Allahnya Naomi. Di sini kita bisa melihat kesetiaan Rut dalam tindakannya. Kehilangan orang dikasihi tidak mengubah sikap hatinya Rut untuk menjadi seorang yang setia. Justru
Kesetiaan Ruth dalam mengalami keadaan-keadaan yang sulit justru membuat dia semakin terus bekerja keras dan berjuang semaksimal mungkin. Dan yang berikutnya, berkat Tuhan ada saat kita berjalan menurut jalannya. Ruth ketika bekerja dalam ladangnya Boas, dan Boas menunjukkan kelemah lembutannya dan kemurahan hatinya kepada Ruth. Baik Ruth maupun Boas, kedua-duanya memiliki kebaikan hati. Hal ini yang membuat Tuhan bekerja dan membuka pintu berkatnya bagi Ruth dan Boas. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan kita takut ketika mungkin saat ini kita dalam keadaan yang sangat sulit ataupun dalam penderitaan. Tetap percaya kepada Allah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi setiap kehidupan kita, dan Allah campur tangan atas aspek kehidupan kita, termasuk ketika kita berada dalam penderitaan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika kita mau taat, ketika kita setia mengikuti jalan-jalannya Tuhan, percayalah berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Seperti Ruth dan Boas, akhirnya mereka di dalam silsilah Yesus Kristus. Nah saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita, menuntun setiap kita untuk kita mau sungguh-sungguh belajar dari kisahnya Ruth ini. Dia setia walau dia dalam penderitaan. Dia tetap bertekun hidup dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dia mengikuti jalan-jalannya Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan Ruth. Biarlah renungan ini jadi rema yang kuat bagi setiap kita, dan tuntunan rohnya yang Tuhan selalu menuntun kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Emmanuel.